Kemudian ada Silva Hoeruning Tias. Baik saja untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk kepada pemateri segera melakukan presentasi mengenai materi kecemasan. Mohon maaf, Gibran bisa yang satunya, yang PPT satunya bisa di share screen. Mohon maaf ya sebentar. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, saya mulai ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecemasan sosial pada mahasiswa dalam kecenderungan bersosial media. Next, Gibran. Langsung ke materi aja. Udah itu. Jadi sebelum kita mengetahui tentang kenapa sih mahasiswa itu cenderung mengalami kecemasan sosial ketika bermain media sosial, kita sebelumnya harus mengetahui mengenai teori-teorinya terlebih dahulu mengenai kecemasan itu sendiri. Jadi kecemasan itu menurut Pintes tahun 1994 mengemukakan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan yang mengkhawatirkan
dan menggelisahkan yang dialami ketika seorang berpikir tentang sesuatu kegagalan yang tidak menyenangkan yang akan terjadi di masa mendatang. Sedangkan Colquhoun dan Asosela dalam Savaria dan Saputra tahun 2009 menjelaskan bahwa kecemasan adalah perasaan ketakutan baik realistis maupun tidak realistis dan khawatir tentang seorang yang disertai dengan keadaan meningkatkan reaksi kejiwaan dengan berpikir secara berlebihan bahwa suatu yang buruk akan terjadi menimpanya. Kecemasan sendiri merupakan suatu hal yang wajar bila dialami oleh manusia, namun apabila kecemasan itu datang terus-menerus dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, maka sudah tidak dapat dikatakan wajar lagi. Nah, kecemasan sendiri akan menjadi suatu hal yang tidak normal jika kadarnya itu berlebihan, yang mana kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu menimbulkan dampak yang negatif, yang mana kadar yang berlebihan itu akan menimbulkan sebuah ketidaknyamanan, mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, kemudian menimbulkan distres atau menghindari situasi sosial yang menimbulkan stres bagi individu tersebut. Nah, individu yang mengalami kecemasan sosial akan mengembangkan perasaan-perasaan negatif dan memprediksi hal-hal yang negatif saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu tuh menurut De Vito tahun 2001. Next. Nah, menurut buku DSM 4 tahun 2000, yang mana buku ini merupakan suatu buku pegangan bagi para psikolog seperti itu, gangguan kecemasan sosial dapat ditegakkan jika memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama yaitu menghadapi ketakutan terhadap situasi sosial yang memicu timbulnya kecemasan. Yang kedua yaitu adanya upaya antisipasi. Yang ketiga adanya perilaku menghindar. Yang keempat, individu tersebut mengakui jika ketakutan berlebihan atau tidak masuk akal. Yang kelima, situasi sosial yang ditakutkan itu terhindari jika tidak akan menimbulkan kecemasan yang menetap atau distres. Yang keenam, kondisi distres ini secara signifikan berpengaruh terhadap rutinitas normal serta maksudnya rutinitas normal itu seperti sekolah, kemudian bekerja atau hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu ketakutan yang menetap pada suatu atau lebih situasi sosial ketika seseorang harus bertemu dengan orang lain atau dan sebagainya begitu. Next slide. Nah, menurut teori kognitif sendiri, kecemasan sosial itu disebabkan oleh keyakinan-keyakinan individu yang tidak irasional tentang suatu peristiwa. Menurut pendekatan kognitif itu, orang yang sakit mentalnya itu merupakan dasar dari gangguan berpikir. Jadi sesuatu yang salah pada dirinya itu disebabkan karena pola pikirnya, bukan dari lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Nah, secara konsisten, individu itu mengalami distorsi terhadap realitas, sehingga ia membuat kesimpulan yang tidak masuk akal sehubungan dengan kemampuannya menghadapi lingkungan. Jadi di dalam memandang dunia di sekitarnya, individu dipengaruhi oleh proses berpikir yang keliru dan hal ini akan mengarahkan pada emosi yang tidak menyenangkan dan akan menimbulkan penyimpangan perilaku. Next slide. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan mengapa kok mahasiswa itu memiliki kecemasan sosial ketika bermain media sosial. Nah, mahasiswa memiliki ketergantungan yang tinggi dalam bermedia sosial karena sedang berada fase emerging adulthood. Pada fase ini, mahasiswa berada pada masa transisi dari masa remaja akhir menuju kepada dewasa awal dan sedang mengalami dinamika psikologis. Nah, pada usia ini, mahasiswa cenderung untuk mencari makna hidup
serta menjalin hubungan intrapersonal yang lebih dekat dan terkait secara afektif. Nah, fase emerging adulthood ini juga ditandai dengan karakteristik yang kurang stabil seperti untuk mengelola kebutuhan hidup, kemudian hubungan interpersonal, dan berkembangnya aspek dalam ranah afektif dan ranah kognitif. Nah, ketika mahasiswa mendapatkan kesulitan dalam proses perkembangannya, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan aktivitas memainkan media sosial yang lebih intensif. Jadi itu alasannya mengapa mahasiswa itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermedia sosial. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Prayoga dan Akmal tahun 2014 menyatakan adanya keterkaitan antara kecemasan sosial dan ketergantungan media sosial. Nah, individu yang memiliki kecemasan sosial akan menggunakan media sosial secara berlebihan untuk mengatasi hambatan yang ada pada dirinya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Soliha tahun 2015 juga menyatakan bahwa kecemasan sosial seperti depresi dan rasa kesepian secara signifikan berpengaruh terhadap timbulnya ketergantungan pada media sosial. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Silva. Dipersilakan. Lanjutan mahasiswa dengan kecemasan sosial cenderung melakukan komunikasi secara online dengan mempresentasikan dan mencitrakan dirinya sebaik mungkin agar mendapatkan kesan dan citra yang positif dari pihak lain. Bahkan, terkadang kesan yang ditampilkan tidak sesuai dengan diri aslinya. Mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk tujuan coping dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya akan lebih cenderung mengungkapkan diri di media sosial. Tetapi di kehidupan sehari-hari, individu tersebut memiliki rasa takut untuk mengungkapkan diri atau mempunyai pengungkapan diri yang rendah. Mahasiswa yang memiliki ketergantungan pada media sosial disebabkan oleh kecemasan sosial yang dimiliki oleh individu tersebut. Mereka akan merasa aman dengan cara masuk dan berinteraksi dalam dunia maya. Next. Terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku digunakan karena dari berbagai temuan yang ada terbukti adanya komponen kognitif yang kuat dalam fobia sosial. Umumnya, individu yang menderita fobia sosial mempersepsikan ketidakmampuan diri mereka secara lebih negatif daripada orang lain. Dari sisi behavioral, keberadaan situasi yang ditakuti menjadi suatu reinforcement negatif pada fobia sosial. Konsep dari teori kognitif perilaku adalah bahwa pikiran, perasaan, sensasi fisik, dan tidak saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan lain. Hal ini kemudian dapat mengubah cara Anda berpikir, berperilaku, dan bahkan menyebabkan keluhan fisik. Terapi kognitif perilaku bisa membantu Anda mengelola pikiran dan perasaan negatif tersebut. Untuk mengurangi kecemasan sosial dapat dilakukan dengan terapi perilaku kognitif, yaitu next. 1. Teknik relaksasi. Relaksasi merupakan suatu teknik atau metode di dalam terapi perilaku yang dapat digunakan untuk merelaksasikan otot-otot yang tegang. Relaksasi ada 4, yaitu relaksasi otot melalui letting go, relaksasi otot melalui tension relaxation, relaksi diferensial, dan relaksasi kesadaran indera. Next. 2. Teknik kognitif. Tujuan teknik kognitif adalah mengubah mood dan perilaku individu dengan mempengaruhi pola berpikirnya. Next. 3. Teknik kontrol diri. Pemantau diri merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dan sekaligus berfungsi sebagai teknik intervensi. Teknik pengukuhan diri bertujuan untuk meningkatkan perilaku yang ada.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kelihatannya sangat baik sekali ya. Kali ini saya akan memberikan tips atau teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan pada teman-teman nih atau pada siapapun yang sedang mengalami kecemasan. Nah, teknik atau tips ini dapat dilakukan teman-teman kapan saja dan di mana saja. Nah, apalagi teman-teman ini kan mayoritas mahasiswa yang mungkin lagi sedang cemas saat mengerjakan tugas atau cemas dan pikiran dengan deadline-deadline yang mepet gitu ya, atau apalagi saat UAS nih, mungkin teman-teman sedang merasa cemas atau gelisah atau gimana gitu ya. Untuk itu, teknik ini cocok banget nih buat teman-teman yang sedang kecemasan. Nah, gimana ya caranya? Cara mengurangi kecemasan dengan teknik relaksasi adalah sebagai berikut. Ini teman-teman dapat diterapkan ya nanti saat teman-teman sedang merasa cemas atau sedang merasa gelisah. Udah siap semuanya? Kita lakukan bareng-bareng yuk. Caranya yang pertama, tutup mata Anda, pegang jantung Anda, coba dipegang jantungnya, dirasakan detak jantungnya. Ditutup, sambil tutup mata yuk. Nah, udah dirasakan, kemudian tarik nafas yang panjang. Tarik nafas sambil dikeluarkan juga ya, jangan ditarik terus. Tarik nafas yang panjang, lalu pikirkan tentang hal yang membuat Anda cemas. Pikirkan apapun hal itu, misal tugas-tugas itu, pikirkan terus. Nah, ketika ada rasa yang muncul berupa emosi negatif, itu artinya emosi tersebut akan keluar dan bukalah pintu hati Anda. Dirasakan, dipikirkan apa yang membuat Anda cemas, dan dikeluarkan. Keluarkan emosi negatif itu dengan cara bicaralah pada diri Anda hal apa yang membuat Anda cemas. Dan jelaskan mengapa hal itu membuat Anda cemas. Keluarkan emosi negatif itu. Bicara pada diri Anda sendiri. Hal-hal apa saja yang membuat Anda cemas. Jelaskan mengapa hal itu membuat Anda cemas. Setelah itu, bicaralah pada diri Anda sesuatu yang positif terhadap hal-hal yang membuat Anda cemas. Bicaralah pada diri Anda apa saja hal-hal positif yang membuat Anda cemas. Katakan pada diri Anda, semua yang aku pikirkan tidak akan terjadi, tidak akan pernah. Semua hal-hal buruk itu tidak akan pernah terjadi. Semua kecemasan-kecemasan itu tidak akan terjadi. Tujuannya apa? Agar Anda terlepas dari cengkeraman kecemasan tersebut. Setelah itu, bukalah mata Anda, lalu katakan pada Tuhan, katakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sudah terlepas dari hal-hal yang membuatku cemas. Aku sudah terbebas, aku sudah terhindar dari cengkeraman negatif itu, aku sudah tenang, dan aku sudah bahagia. Lebih enak kan teman-teman? Nah, ini ada quotes nih. Nah, kamu tidak bisa selalu mengontrol diri kamu apa yang terjadi di luar. Tapi kamu bisa selalu mengontrol diri kamu apa yang terjadi di dalam. Jadi teman-teman nih tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar diri teman-teman, tapi teman-teman bisa mengontrol apa emosi yang ada di dalam diri teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat teknik dan tipsnya untuk mengurangi kecemasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menarik sekali bukan materi mengenai kecemasan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang telah dibawakan oleh pemateri. Mungkin kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya Eli mau bertanya. Jika saya sedang berada di luar rumah, apalagi ketemu dengan orang-orang baru, saya selalu merasa cemas. Gimana untuk mengatasi itu semua ya, biar kecemasan itu enggak mengganggu gitu. Terima kasih kepada Kak Eli untuk pertanyaannya. Mungkin nanti dari pemateri ada yang mau jawab pertanyaan dari Kak Eli. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eli. Kondisi yang Anda alami memang sesuatu yang tidak menyenangkan, dan kami mengerti rasa ketidaknyamanan Anda.
Kemungkinan kondisi-kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya trauma masa lalu, gaya hidup, konsumsi obat-obatan atau alkohol, atau adanya kondisi medis lainnya seperti gangguan pada sistem syaraf atau otak maupun adanya infeksi. Sebaiknya Anda langsung mencari bantuan tenaga kesehatan profesional seperti psikiater yang berkonsultasi secara online. Psikiater akan mengevaluasi keluhan Anda dan menyarankan tata laksana selanjutnya, seperti pemberian obat atau dengan psikoterapi. Berikut ini hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mencoba mengatasi keluhan tersebut. 1. Mencoba membicarakan apa yang Anda rasakan ke orang terdekat, seperti keluarga, orang tua, atau sahabat. Melakukan latihan relaksasi napas ketika memiliki pemikiran-pemikiran emosional yang tidak rasional. 3. Mengalihkan rasa sedih dan rasa marah yang Anda miliki ke aktivitas yang positif, seperti menjalani hobi yang Anda sukai. 4. Menjalani pola hidup yang sehat. Mencukupi kebutuhan nutrisi dan air 2-3 liter per hari, berolahraga secara rutin, dan tidur cukup 7-9 jam per hari, serta mengelola stres dengan baik. Apabila Anda terus mendengar suara-suara bisikan yang menyuruh Anda untuk melakukan hal-hal yang menyiksa diri Anda atau orang terdekat, segera ke IGD terdekat. Terima kasih. Terima kasih Kak Silva untuk jawabannya. Bagaimana Kak Eli untuk jawabannya? Apakah sudah dapat menjawab pertanyaan Anda? Terima kasih atas jawabannya. Apakah ya ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman? Mungkin cukup sampai di sini webinar ini dari kelompok 1 mengenai kecemasan. Mungkin masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya sebagai moderator memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin habis ini ada sesi foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Instruksi dari saya 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman, bisa Terima kasih. meninggalkan rumah.